Halo semua, dalam video ini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal kami dengan judul jurnalnya Sintesis dan Karakterisasi Senyawa Kompleks Logam Kadmium 2 dengan Ligan Kupferon. Kami dari kelompok 11 atas nama Maria Stefani Tenis dengan NPM 52190034, Elena Dominika Toan dengan NPM 52190038, dan Maria da Costa Seuk dengan NPM 52190097. Pendahuluan. Berbagai macam logam berat yang terdapat di dalam badan perairan, diantaranya seng, timbal, kadmium, dan air raksa, di mana badan perairan yang telah dimasuki oleh senyawa atau ion-ion Zn, Pb, Cd, dan Hg melebihi nilai ambang batas dapat mengakibatkan kematian bagi biota perairan dan selanjutnya akan membahayakan manusia yang mengonsumsi ikan tersebut. Senyawa kompleks dapat digunakan dalam analisis kualitatif sebagai penyembangan prosedur analisis logam berat. Logam-logam tersebut, contohnya logam kadmium, dapat diubah menjadi suatu senyawa kompleks dan diikuti ekstraksi dalam pelarut organik yang sesuai sehingga konsentrasi logam dapat dianalisis secara spektrofotometri. Sebagai contoh, campuran ion logam bervalensi 2, 3, dan 4 dipisahkan melalui pembentukan senyawa kompleks dengan kupferon. Kompleks kupferon dari logam bervalensi 2 dapat diekstraksi dengan pelarut organik, contohnya etanol dan eter, dan valensi 3 dan 4 dapat diekstraksi dari pelarut air. Senyawa kompleks merupakan senyawa yang tersusun dari atom pusat dan ligan. Atom pusat bisa berupa logam transisi, alkali atau alkali tanah. Ion atau molekul netral yang memiliki atom-atom donor yang dikoordinasikan dengan atom pusat disebut dengan ligan. Senyawa kompleks terbentuk akibat terjadinya ikatan kovalen koordinasi antara ion logam atom pusat dengan suatu ligan. Menurut Ngatijo 1995, sintesis senyawa kompleks melibatkan reaksi antara larutan yang mengandung molekul atau ion negatif sebagai ligan. Beberapa molekul organik seperti kupferon, 8-hidroksiquinolin atau oksin, benzoil aseton, dan lain-lain dapat berfungsi sebagai ligan dalam pembentukan kompleks dengan logam transisi. Yang berikut metode penelitian. Yang pertama, penentuan pH sintesis senyawa kompleks kadmium 2 dengan kupferon. Larutan masing-masing 10 ml mengandung ion kadmium 2 10 ppm, diatur kondisi dengan pH bervariasi 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya direaksikan dengan 5 ml ligan kupferon dalam pelarut klorofrom. Kemudian masing-masing larutan diekstraksi selama 10 menit dengan corong pisah. Selanjutnya dipisahkan antara fasa organik dan fasa air. Fasa organik diamati absorbansi kompleksnya dengan spektrofotometer UV vis
pada panjang gelombang 420 nanometer. Dari data kurva hubungan antara pH terhadap absorbansi dapat ditentukan pH optimum pembentukan kompleks logam kadmium dengan kupferon. Yang kedua, penentuan rumus stokiometri kompleks. Dalam penelitian ini dibuat sejumlah larutan dengan berbagai perbandingan mol ligan dengan mol logam yang bervariasi. Variasi perbandingan tersebut antara lain adalah 0,8 berbanding 0,2, 0,6 berbanding 0,4, 0,4 berbanding 0,6, dan 0,2 berbanding 0,8. Selanjutnya, masing-masing larutan diekstraksi pada pH optimumnya. Kompleks diamati absorbansinya. Kompleks ini diekstraksi dengan pelarut klorofrom. Fasa organik masing-masing larutan kompleks diamati absorbansinya dengan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang maksimum. Yang berikut sintesis kompleks logam kadmium 2 dengan kupferon. Sintesis kristal kompleks ini didasarkan pada hasil rasio dalam penentuan rumus stokiometri kompleks yang diperoleh dari percobaan tahap kedua. Larutan kadmium 2 pH 3, 4, 5 dan 6 sebanyak 5 ml, kemudian masing-masing direaksikan dengan 5 ml kupferon dalam kloroform. Campuran ini dikocok dalam corong pemisah selama 10 menit. Fasa organiknya dipisahkan. Ke dalam fasa air ditambahkan 5 ml kloroform, dikocok lagi selama 10 menit. Fasa organik dipisahkan kemudian dikumpulkan dengan hasil ekstraksi pertama. Fasa organik disaring dan fasa air dibuang. Dilakukan rekristalisasi, yaitu penambahan pelarut kloroform, dibiarkan pelarut menguap. Rekristalisasi diulangi sampai 3 kali. Setelah kristal, hasil sintesis kering dan kemudian ditimbang, diamati warna dan hitung rendemennya. Yang berikut karakterisasi kompleks hasil sintesis. Karakterisasi kompleks kadmium kupferon dianalisis dengan instrumen analisis spektrofotometer inframerah dan dia dapatkan hasil data analisis pita serapan pada panjang gelombang timbulnya puncak tertinggi. Ini bertujuan untuk menguji keberhasilan secara kualitatif. Hasil dan pembahasan. Penentuan panjang gelombang serapan maksimum. Gambar 1, kurva panjang gelombang serapan maksimum kompleks kadmium kupferon. Kompleks kadmium C6H10N3O2 diperoleh pada panjang gelombang serapan maksimum 380 nanometer dengan nilai absorbansi 0,335. Harga-harga serupa dengan panjang gelombang maksimum kompleks yang dilaporkan oleh Ngatiju pada tahun 1995. Yang berikut pengaruh pH pada efektivasi pembentukan kompleks. Gambar kedua, kurva absorbansi pH, absorbansi pada efektivitas pembentukan konsentrasi kadmium C6H10N3O2. Gambar kedua terlihat pada variasi pH logam kadmium 2 yang digunakan. Semakin tinggi pH, maka semakin menurun
efektivitas pembentukan senyawa kompleks. Konsentrasi kadmium C6H10N3O2 akan menurun akibatnya pada pH lebih besar 4 senyawa kompleks yang terbentuk makin sedikit ditandai dengan absorbansi yang makin menurun. Rumus stoikiometri dapat dinyatakan secara eksperimental. Struktur stoikiometri kompleks yang terbentuk menunjukkan bahwa perpotongan garis singgung kurva terjadi pada fraksi mol ligan kira-kira sebesar 0,8. Gambar ketiga, kurva fraksi mol ligan lawan absorbansi pada penentuan rumus stoikiometri kompleks konsentrasi kadmium C6H10N3O2. Data perbandingan yang dilakukan oleh Ngatijo pada tahun 1995 tercantum bahwa sintesis senyawa kompleks logam kadmium 2 dengan 8-hidroksikoinulin diperoleh kurva fraksi mol ligan lawan absorbansi diperoleh nilai 4 dengan model struktur kompleks tetrahedral atau bujur sangkar. Yang berikut gambar 4 struktur molekul kompleks kadmium atau C6H10N3O2 4. Jika orbital hibridisasi sp3, maka strukturnya adalah tetrahedral. Rumus stoikiometri N sama dengan 4. Model struktur senyawa kompleks kadmium atau C6H10N3O2 4 diperkirakan adalah berbentuk tetrahedral. Yang berikut sintesis kristal. Berdasarkan rumus stoikiometri yang diperoleh dengan metode kontinu, dapat dihitung kebutuhan logam dan ligan untuk sintesis kompleks. Rendemen yang diperoleh pada sintesis kristal kompleks disajikan pada tabel 1 berikut. Dari tabel 1 diperoleh dari persamaan berikut, yaitu rendemen sama dengan hasil yang diperoleh dikalikan 100%. Hasil berdasarkan perhitungan. Dari persamaan di atas diperoleh hasil sintesis logam kadmium 2 dengan kupferon sebesar 0,8 gram, maka diperoleh rendemen dengan satuan persen. Yang berikut hasil karakterisasi menggunakan spektrofotometer inframerah. Hasil yang diperoleh setelah kristal kompleks logam kadmium 2 dengan kupferon dianalisis menggunakan spektrofotometer inframerah dan didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, hasil spektrum IR kompleks kadmium dengan kupferon disajikan dalam tabel berikut. Yang terakhir, kesimpulan. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan kompleks ion kadmium 2 dengan kupferon sangat dipengaruhi oleh pH larutan. Pembentukan kompleks kadmium atau C6H10N3O2 4 diperoleh pada kondisi optimum pH 3. Yang kedua, struktur stoikiometri kompleks kadmium atau C6H10N3O2 4 sesuai dengan rasio molar logam ligan 1:4 dan struktur kompleksnya adalah tetrahedral. Yang ketiga, rendemen pembentukan kupferon dari ion logam kadmium 2 diperoleh nilai yang cukup tinggi, yaitu 78,43%. Yang keempat, karakterisasi kompleks ion kadmium 2 dengan kupferon dilakukan dengan spektrofotometer inframerah, muncul daerah serapan-serapan yang menafsirkan bahwa telah terbentuk senyawa kompleks kadmium atau C6H10N3O2 4.
Sekian hasil presentasi video dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.